Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Para calon penghuni surga yang dirahmati Allah. Amin. Kita ini emang penduduk surga kan begitu, ya. Dimana nenek moyang kita Nabiullah Adam, beliau berasal dari surga, dan tentunya itulah kampung halaman kita semua. Amin, dan insyaallah pasti. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa mengucapkan, mengatakan la ilaha illallah, pasti masuk surga. Cuma mungkin ada yang langsung masuk surga, ada dulu yang digodok kan begitu. Digodok di api neraka, disetrika dan lain sebagainya. Tergantung masa kita di dunia ini. Itu tergantung kita masa safar. Karena Rasulullah menyampaikan bahwasanya kita ini sedang mengembara kan begitu. Sedang mengembara, dan pengembaraan ini belum menyampaikan ini hanya sekejap mata. Saking singkatnya kehidupan di dunia. Jadi insyaallah kita semua akan masuk surga. Yang penting keimanan kita tetap kita jaga. Para hadirin rahimakumullah, nampaknya bulan suci Ramadan ini bulan suci Ramadan yang terheboh kayaknya. Ya kan? Satu, bulan suci Ramadan yang akan kita kalau panjang umur kita akan melaksanakan ibadah masuk ke bulan suci Ramadan, hitungan hari 4 hari lagi. Sekarang tanggal 20, 21, 22, 23, 24 sudah masuk Ramadan. Mudah-mudahan kita semua panjang umur dan bisa melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan sekarang bulan suci yang terheboh, bisa dikatakan seperti itu. Ada beberapa alasan. Pertama, sedang musimnya pandemi COVID-19, kan, Corona. Dan banyak orang khawatir kan begitu. Dimana pertama Cina, Amerika, ke Iran, Amerika, Italia, dan berbagai negara sampai ke Indonesia, sehingga menghebohkan dunia dan termasuk kita juga. Banyak masyarakat yang panik, takut dan lain sebagainya. Ya, ada yang nyungsep di rumah, ada juga yang begini biasa sama aja lah, gitu. Ada yang pasrah juga seperti itu. Yang kedua, kita mendengar kabar dari para ustadz akhir zaman ya, dimana katanya kalau terjadi pertengahan bulan suci Ramadan jatuh ke hari Jumat, maka akan terjadi sebuah peristiwa namanya dukhan, dimana terjadi bumi ini diselimuti oleh asap yang tebal selama 40 hari 40 malam. Bagi orang kafir banyak yang meninggal, kaum muslimin hanya flu, sakit pilek dan sebagainya. Ini sudah diprediksikan atau para ustadz akhir zaman banyak menyampaikan hal seperti itu. Dan informasinya meteor sedang menuju ke planet bumi, ya kan? Kalau menghantam daratan tadi akan asap menyelimuti planet ini. Kalau ke lautan maka akan terjadi beberapa wilayah tenggelam lah gitu, tenggelam. Australia, Singapura, Indonesia, Jakarta ini bagian sini tenggelam nanti. Nanti kalau hari Kamis pindah ke Bogor aja ya. Informasinya Bogor selamat. Nggak, pas ke Bogor belum Pangrango aja meletus lagi, sama aja kan. Gitu. Jadi orang pada panik ini ya, banyak berita-berita yang membuat goncang pikiran dan jiwa. Yang ketiga, kita umat akhir zaman, di mana tanda-tanda kemunculan Dajjal sudah nampak. Satu kan ciri munculnya Dajjal itu ketika Sungai Tiberias yang di daerah Syria, Palestina atau Israel mengering, itu sudah kering kan sekarang. Yang kedua, mata air Zugor sudah
keluar lagi airnya, itu sudah saat ini sudah tidak mengeluarkan air lagi. Dan yang ketiga adalah kurma al-baisah, konon katanya dari 2006 itu sudah tidak terbuang. Jadi sebetulnya Dajjal mungkin sudah keluar, hanya saja belum ke permukaan muncul, masih sembunyi mungkin seperti itu. Dan kemunculannya nanti adalah ketika terjadinya kemarau panjang selama 3 tahun, di mana selama 3 tahun dan tahun terakhirnya adalah sudah tidak ada lagi tumbuhan, tidak ada binatang melata yang hidup, sudah tidak ada bisa dimakan, air pun sudah kita untuk minum pun, untuk mendapatkan satu tetes air pun untuk minum sudah tidak bisa kita dapatkan. Dan makanan kita pada waktu itu bagi orang-orang mukmin hanyalah bertasbih seperti makanannya para malaikat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hanya menunggu satu tanda lagi, kemarau panjang, muncul Dajjal yang sebetulnya. Dan saat ini mungkin dengan adanya corona ini pun adalah Dajjal kecil yang merusak keimanan kita. Maka dengan kondisi seperti ini, 3 hal tadi, jangan sampai kita gagal fokus dan gagal paham. Kenapa? Kita lupa bahwasanya corona adalah ciptaan Allah. Ya. Kita lupa adanya Dajjal pun adalah itu adalah afalnya Allah. Atau juga tadi yang kedua itu apa? Duhon, itu pun sudah skenario Allah. Kita lebih menakutkan atau kita lebih menakuti adanya corona, kita lebih ngeri akan terjadinya duhon, dan kita sangat khawatir dengan adanya Dajjal. Tetapi kepada yang penciptanya itu sendiri, kita malah sering melupakannya. Ibadah nggak nambah, kelakuan nggak berubah. Kan ini gagal paham, ya kan? Padahal hal yang nyata adalah kematian kapanpun itu akan bisa terjadi, seperti itu. Hal-hal yang jauh itu yang kita takuti, tapi murkanya Allah Subhanahu wa taala kita lalaikan. Kita tidak khawatir Allah mencabut keimanan kita karena kita masih lalai. Dengan banyaknya waktu luang sekarang, banyak di rumah nih, tapi tidak sedikit orang yang di rumah katanya bosan, padahal kalau dipakai ibadah itu bisa bermesraan dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi banyak orang yang dengan waktu luang seperti ini malah mengatakan bosan dan lain sebagainya, padahal bisa digunakan untuk ibadah dan lain sebagainya. Jadi kita jangan jadi gagal paham, gagal fokus, dimana hal-hal tadi yang malah justru kita takuti, Allah sendiri yang sebagai penciptanya malah kita jauh dengan Allah, amal ibadah kita tidak nambah dan kelakuan kita tidak berubah seperti itu. Insyaallah Ramadan akan tiba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah bulan Rajab dan Sya'ban, dan disampaikanlah usia kami bulan suci Ramadan. Betul, bulan suci Ramadan Rasulullah menyampaikan dalam hadisnya, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, maka Allah akan menghapus dosa yang sebelumnya. Tapi ini ada 2 syarat. Allah akan memberikan ampunan dosa. 1, bagi orang yang tidak ada kemusyrikan di dalam dirinya, baik musyrik sogir, mungkin kalau mau afiknya, mau jelinya, atau musyrik kabir. Yang kedua, kalau dia tidak ada pertikaian antar hakul adam. Kita di rumah, suami dengan istri, kita dengan anak, atau dengan kakak, adik, tetangga, atau saudara muslim kita yang jauh. Bagi yang tidak ada 2 hal ini, insya Allah Allah akan memberikan yang istimewa, yaitu pengampunan dosa. Dan pengampunan dosa ini hal yang istimewa dibanding dengan dunia. Maka Allah memberikan ampunan dosa. Karena dunia bisa melalaikan, tapi ketika Allah memberikan ampunan dosa, itu tiket bagi kita untuk bisa
masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini kita bereskan dulu. Ya. Kalau ada kemusyrikan, ketidaksucian hati kita bersihkan. Kalau ada pertikaian dengan hakul adam, kita bersihkan sehingga kita memasuki bulan suci Ramadan, berpuasa di bulan suci Ramadan. Allah mengampunkan segala dosa kita. Tiket surga insyaallah bisa kita dapatkan. Ditambah nanti surga tidak hanya sekedar surga. Karena indahnya surga kan luar biasa. Untuk orang yang derajatnya paling rendah itu Allah berikan 10.000 pelayan. Masya Allah. Jadi orang yang paling rendah derajatnya 1.000 pelayan Allah berikan. Punya 5, 6 juga udah banyak kan begitu. Ini 10.000 pelayan. Dan keindahan-keindahan surga yang lainnya. Gitu. Ketika di bulan suci Ramadan banyak amal ibadah itu akan menjadikan posisi derajat kita meningkat. Semakin banyak amal ibadah yang kita dapatkan, maka itu akan menentukan derajat kita di surga. Tidak sekedar hanya masuk surga, tapi derajat surga akan meningkat juga dengan kita melakukan amal ibadah di bulan suci Ramadan. Allah membuka lebar-lebar, atau Allah namanya apa tuh, mengobral pahala kan ya. Kalau lihat daripada keterangan di mana pahala puasa ketika kita melakukan amal baik, maka Allah akan lipat gandakan 10 sampai 700. Gitu. Kalau kita melakukan hal yang sunnah, pahalanya sama dengan fardu. Kalau fardu itu dikali lipat menjadi 70 kali lipat kalau kita melaksanakan amalan yang fardu. Dan juga kalau kita memberikan iftar, maka kita mendapatkan amalan puasa seperti orang yang puasa tersebut tanpa menguranginya. Atau di malam khusus, fihi lailatun khairun min alfi syahr, di mana ada Lailatul Qadar yang pahalanya lebih baik, lebih baik, bukan setara 1000 bulan, tapi lebih baik. Gitu. Lebih baik daripada 1000 bulan. Setara kalau dikonversi kepada tahun adalah 83 tahun 4 bulan. Kita tidak mungkinnya berat bagi kita kalau ibadah selama 83 tahun plus 4 bulan tanpa maksiat. Pasti saja hidup belasan tahun juga, dari lisan, dari mata, dari perasaan, dari kaki melangkah kita, tangan colek-colek dan sebagainya. Atau lagi ibadah pun gak khusyuk, banyak maksiat yang kita lakukan. Jadi kesempatan kita banyak, Allah mengobrol pahala di bulan suci Ramadan bisa kita maksimalkan, kita bisa maksimalkan. Namun ada catatan bagi kita semua dalam melakukan amal, ya. Allah menyampaikan di dalam, bisa kita temukan dalam surat Al-Mulk dan juga Al-Kahfi surat 2. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Atau dalam surat Al-Kahfi-nya, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Kita garis bawahi ahsanu amalanya. Para mufassir, ulama tafsir menyampaikan yang dimaksud dengan ahli ahsanu amala ini yang penting, ya, adalah akhlasuhum lillah, ya, atba'uhum bi syari'i. Jadi yang dimaksud dengan ahsanu amala adalah betul-betul sempurna keikhlasan ibadahnya kepada Allah. Dan yang kedua, dia mengikuti komitmen terhadap tuntunannya, kaifiatnya, syariatnya. Maka itulah yang disebut dengan ahsanu amalan. Sayyidina Ali menyatakan, jadilah orang yang lebih mengutamakan penerimaan amal dibanding memperbanyak amal atau jumlah amal. Para arifun billah mengatakan menyempurnakan ibadah itu lebih Allah cintai dibanding memperbanyak ibadah. Rasulullah pun memberikan tuntunan kepada kita ketika kita sholat, ketika ibadah, lakukanlah dengan tenang, jangan tergesa-gesa, khusyuk, hadirkan hati bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi amal yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini betul-betul masuk kepada kategori ahsan amalan, ya. Karena gagal aja dalam satu
syarat ini, maka amal kita hanya sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan kita petik nanti di akhirat. Di dalam kitab ada buah alim muta'alim karangan Imam Nawawi, ada diriwayatkan dalam Sahih Muslim, menceritakan ada 3 orang yang pertama kali dihisab. Yang pertama, orang yang wafat di medan perang. Allah memanggilnya dan Allah menyampaikan ayat fulan, bahwa menunjukkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada dia, dan ia mengiyakan. Ya, jadi Allah menampakkan nikmat-nikmat yang pernah engkau berikan ketika di dunia. Apakah betul? Betul. Dan Allah bertanya kepada yang wafat di medan perang tersebut, dengan kenikmatan ini apa yang sudah kamu lakukan? Dia menjawab, ya Allah, dengan berbagai kenikmatan yang engkau berikan, saya berjuang di jalanmu, saya wafat di medan perang. Itulah ya Allah yang sudah saya lakukan. Kata Allah, kadzabta, bohong kamu. Kamu menggunakan nikmat-nikmat dariku dan maju ke medan perang, itu hanya ingin engkau disebut pemberani, dan itu sudah engkau dapatkan ketika di dunia. Malaikat seret dia, lemparkan ke dalam api neraka. Yang kedua, didatangkan orang yang suka ngaji dan dia mengamalkan, mengajarkan ilmunya dan suka membaca Al-Quran. Allah memanggilnya, menampakkan nikmat-nikmat yang diberikan kepada dia dan dia menyadarinya. Allah bertanya, dengan nikmat-nikmat yang aku pernah engkau berikan dipakai apa? Dia menyampaikan, ya Allah, aku gunakan untuk menuntut ilmu, dan ilmu yang aku dapatkan aku ajarkan kepada orang lain, dan aku pun membaca Al-Quran, dan itu untukmu ya Allah, untuk di jalanmu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu menuntut ilmu, mengajarkan ilmu dan membaca Al-Quran, kamu semata-mata hanya ingin disebut alim dan jadi ahli qori. Malaikat seret dia, lemparkan ke dalam api neraka. Yang ketiga, Allah berikan keluasan harta, gitu, keluasan harta, dan dia berinfak, gitu ya, dengan harta tersebut. Allah panggil dia, Allah sebutkan, tampakkan kenikmatan-kenikmatan yang diberikan pada dia, dan dia menyadarinya betul. Dan Allah bertanya, engkau gunakan apa segala kenikmatan yang aku berikan? Dia menjawab, ya Allah, banyaknya harta, banyaknya kenikmatan yang engkau berikan kepadaku, aku gunakan di jalanmu, aku berinfak, aku infakkan kepada orang lain. Itu demimu ya Allah, itu demi agamamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu dengan nikmatku yang aku berikan kepadamu, engkau hanya ingin disebut dermawan. Malaikat seret dia, lempar ke dalam api neraka. Itu gara-gara tidak ikhlas di dalam beribadah. Ada lagi cerita orang yang 500 tahun beribadah, ya, misalnya dia beribadah, tinggal di suatu bukit di tengah lautan. Jadi bukitnya tengah lautan. Jibril memberitahu, ya Muhammad, aku setiap turun dan naik ke langit senantiasa melihat hamba tersebut, ya, dan dia memunajat kepada Allah, diwafatkannya ketika sujud dan Allah kabulkan. Kita bisa lihat. Dan nanti kata Jibril kepada Nabi Muhammad, dia akan dibangkitkan oleh Allah dan dihadirkan kepada Allah, dan Allah memerintahkan kepada malaikat untuk dimasukkan ke dalam surga. Tetapi dia berkata, ya Allah, apakah aku masuk surga karena amalku? Marah Allah ketika digitukan. Malaikat, hadapkan dia kembali kepadaku, hitung amal ibadahnya selama 500 tahun, timbang dengan segala nikmatku.
ketika ditimbang amal ibadah selama 500 tahun dengan nikmat sebelah matanya, itu masih jauh lebih berat dari mata sebelah. Malaikat seret dia, lemparkan dia ke dalam neraka. Diseret oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia diseret, berteriak kepada Allah, "Ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu." Allah memanggil kembali. Kembalikan dia ke sini, hadapkan kepadaku. Lantas Allah bertanya kepada hamba tersebut, "Hai fulan, aku bertanya kepadamu, siapakah yang menjadikan dari ketiadaan menjadi ada? Apakah karena amalmu atau rahmatku?" Kata Allah, "Ya Allah, itu adalah berkat rahmatmu, bukan amal." Allah bertanya lagi, "Siapakah yang memberi tenaga engkau bisa beribadah selama 500 tahun?" Dan di atas bukit tersebut Allah memberikan air tawar yang memancar, dan di situ aku tumbuhkan delima sebagai makananmu tiap hari. Apakah itu karena amalmu atau rahmatmu? Ya Allah, itu semua dari rahmatmu ya. Allah menanya kepada hamba tersebut, dan dia menyadari bahwasanya dia bisa beramal, beribadah selama 500 tahun itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berbuat apapun, sebanyak apapun kita beribadah, tidak akan mungkin bisa menembus surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah hanya semata-mata untuk mencari Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, insyaallah surganya pun akan diberikan kepada kita semua. Kembali kepada ahsanul amalan. Para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi Imam Sayyidina Ali berkata, "Jadilah engkau yang lebih mengutamakan menyempurnakan ibadah daripada berbanyak amal," ya. Atau kata para arifin billah menyampaikan, menyempurnakan ibadah lebih Allah cintai daripada memperbanyak ibadah. Di bulan suci Ramadan biasanya apa yang sering kita lakukan? Sholatnya, memperbanyak sholat sunnah terutama. Yang keduanya Al-Quran, baca Al-Quran. Yang ketiganya infak. 3 hal yang sering kita lakukan di bulan suci Ramadan. Coba kita sekarang introspeksi, sudahkah termasuk kepada ahsanul amal, atau kita hanya mengejar target? Sholat kita ini dalam wudhu saja, ketika nggak benar, 1 titik saja di siku kita tidak terkena air wudhu, itu akan disambar oleh api neraka. Kita sholat menggunakan pakaian yang najis, apalagi kalau barangnya barang haram, tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Ke masjid sholat Allahu Akbar, tidak ada niat, hanya memenuhi kewajiban. Karena kalau kita beribadah hanya memenuhi kewajiban, hanya capek. Anak Ustaz nggak pernah capek, nggak pernah lelah ibadah, tapi mungkin nggak pernah merasakan nikmat ibadah. Dan tanda ibadah itu diterima adanya kenikmatan di dalam ibadah. Ini perlu kita introspeksi. Dari sholat, wudhunya sudah memenuhi syarat, rukun syaratnya, yang membatalkan wudhu sudah kita ilmui. Karena dalam ibadah, sebelum kita ibadah harus tahu ilmunya. Ketika ibadah, jaga kekhusyuannya. Ketika setelah ibadah, keikhlasannya pun harus kita jaga. Kunci daripada ibadah. Contoh dari sholat, wudhu kita coba. Apakah sekedar wudhu? Ya, mungkin titik di sini tidak basah, asal membahas, tidak ada tumaninah, tidak tenang, ya, atau air yang dipakai pun tidak suci, ya, doa-doanya tidak kita hayati. Terus habis wudhu, sholat kita, ketika takbiratul ihram itu betul-betul ingat Allah, bersama Allah. Jauh kalau kita seperti Sayyidina Ali kan begitu. Sayyidina Ali ketika beliau kena panah, supaya tidak terasa nyeri, dicabut panah dengan sholat. Ketika sholat, nanti cabutlah panah tersebut ketika aku sholat. Sholat dicabut dan beliau tidak merasakan apa-apa. Ketika salam sudah tidak ada panah yang tertancap di betisnya. Saking nikmatnya, khusyuknya.
dalam beribadah. Coba kita dalam sholat sudah pahamkah bacaan-bacaan sholat? Tertibkah? Atau dalam Al-Quran, baca Al-Quran bagaimana makharijul hurufnya? Ya. Karena kita sudah bertahun-tahun bukan dalam hidup. Setiap tahun ada perbaikan-perbaikan tersebut. Sudah tahukah arti-artinya? Kalau nggak tahu minimal satu surah lah kita hayati. Gitu. Coba, bukan tidak boleh kita memperbanyak amal, namun di mata Allah ahsan amalan yang lebih utama. Karena ketika kita melakukan ibadah dengan ahsanu amalan, itu akan menjadikan pondasi yang kuat. Ibaratkan kita membangun, kita ingin membangun sebuah gedung, misalkan 10 tingkat, tetapi pondasinya tidak kuat, tidak kokoh, hanya pondasinya 1 meter, beres, besok ada angin kencang, jumpalik tuh gedung kan begitu, atau habis beres dibangun, ambles kan begitu, karena tidak kuat pondasinya. Dan ahsanu amalan ini merupakan pondasi kita dalam ibadah. Ketika sudah betul dalam ibadahnya, maka itu akan menjadi pondasi yang kuat. Melakukan ibadah-ibadah yang lain akan bisa tahan lama dan bisa melakukan hal yang banyak. Tidak heran Nabi Muhammad ibadah sampai belah-belah kakinya ya, beliau tidak berhenti itu. Tapi merasakan nikmat. Para sahabat semalaman dia membaca Al-Quran khatam, tidak merasakan lelah, karena tadi dasarnya adalah sudah kuat dalam segi ahsan amalannya. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan. Mari di bulan suci Ramadan ini ada peningkatan. Orientasi kita adalah bisa melakukan amal ibadah kita dengan ahsanu amala, sempurna keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kaifiatnya sesuai dengan tuntunannya. Terus kita belajar dalam sholat kita, ilmu sholatnya bagaimana memaknanya, bisa hadir khusyuk, bagaimana itu kita belajar dalam membaca Al-Quran pun. Madhab kiblat tidak lepas daripada wudu, ngerti daripada maknanya, tujuannya, itu akan lebih membuat kita akan ada efek di dalam kehidupan kita. Itu saja yang bisa disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.